Yo halo, kali ini ada handphone unik yang punya layar bulak-balik. Maksudnya satu ada di bagian depan dan satunya di bagian belakangnya. Tapi kedua layarnya itu punya model dan fungsi yang berbeda. Nah itu tuh yang bikin uniknya dan bikin saya penasaran juga. Jadi ya udahlah, nggak usah makin kelamaan, mending langsung aja di unplastik. Oke, untuk isinya cuma ada handphonenya aja nih, alias batangan. Dan penampakan handphonenya kayak gini. Ada yang tahu, ada yang tahu? Mungkin emang agak asing sih, lumayan langka juga nih. Ya, jadi ini adalah Yotaphone yang versi pertamanya. Dan handphone ini tuh asal mereknya dari Rusia. Setahu saya memang produknya itu nggak dijual resmi di Indonesia ya. Ini saya beli dengan kondisi bekas lewat toko Pak Edi dengan harga 200 ribuan. Untuk bagian depannya ini ada layar berukuran 4,3 inch. Terus atasnya ada kamera 1 megapiksel dan earpiece. Kalau di bawahnya ini kosong ya. Untuk bagian sisi kanannya ini ada logo Yotaphone. Di sisi bawahnya ada lubang micro USB dan mikrofon. Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume. Tapi kok gini ya? Warnanya putih dan kurang rapi gitu. Bekas operasi kah? Kalau di sisi atasnya ada lubang jack audio, secondary mikrofon. Terus ini ada kabel yang keluar dan ditutupin solasi gitu. Kalau aslinya sih ini tuh slot SIM yang nyatu sama tombol powernya juga. Dan ini tuh kayaknya diakalin sama si penjualnya, karena nggak ada slot SIM-nya nih. Ntar dicoba deh, tapi sebelum itu cek dulu nih bagian belakangnya. Di sini ada layar keduanya dengan ukuran yang sama, 4,3 inch. Udah nampil aja nih tulisan Yotaphone. Terus bawahnya ini ada kamera 13 megapiksel, lampu flash, lubang speaker, dan tulisan Yotaphone lagi. By the way, kameranya aneh juga ya, ada di bawah. Terus untuk bodinya ini agak melengkung dikit dan secara desainnya masih membulat gitu. Tapi nggak begitu tebel ya. Cuma memang unit yang saya dapat ini kelihatannya agak kurang. Ya, semoga aja masih bisa nyala sih. By the way, ini pertama kalinya nyalain tanpa tekan tombol. Jadi isolasinya dikletek ae. Terus si kabelnya ini kita coba tempelin ke kabel yang ada di dalam ini. Dan semoga bisa nyala. Yes, nyala! Waduh, ini wallpapernya agak ngeri-ngeri sedep sih. Perasaan dari kemarin dapet unit yang belum kereset mulu ya. Dan inilah tampilan awal dari Yotaphone yang saya beli. Lanjut, cek dulu nih ke settingnya. Nah, jadi handphone ini menggunakan sistem operasi Android versi 4.2.2 atau Jelly Bean. Untuk RAM-nya ini udah kepake sekitar 364 MB dan sisanya 1,4 GB. Wah, lumayan lega ya. Terus kalau storage-nya total 26,54 GB dan tersisa sekitar 14 GB. Tapi kayaknya ada beberapa file dan aplikasi terinstall yang bukan bawaannya ya. By the way, selain bisa pakai tombol navigasi on-screen ini, bagian bawah layarnya ini kayak ada sensor gesture gitu. Jadi swipe ke kiri buat back, swipe ke kanan buat ke home, dan tekan lama buat buka aplikasi Google atau custom. Nah, ini nih yang bikin penasaran, layar keduanya. Yang sekarang berubah ya gambarnya kalau udah dinyalain, walaupun dari tampilannya ini tetap nggak berwarna. Tapi sebelum kita bahas itu, kita coba dulu nih kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Yotaphone. Yuk, turun. Ya, menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Oke, jadi Yotaphone ini dirilis sekitar tahun 2013 dengan harga waktu itu sekitar 420 euro atau sekitar 6-7 jutaan rupiah. Yotaphone ini diklaim sebagai smartphone dua layar pertama di dunia dengan always on display dan dukungan teknologi electronic paper atau disebut e-ink. Ya memang layarnya ini jadi kayak semacam kertas koran gitu ya. Dari feel-nya juga ini kayak bukan kaca layar biasa. Terus layarnya ini grayscale, jadi cuma warna hitam putih abu-abu gitulah. Layarnya ini nggak touchscreen juga ya. Untuk navigasinya itu pakai gesture di bagian bawah layarnya ini.
Misalnya buat pilih-pilih menu, itu swipe ke kiri atau kanan. Terus buat pilihnya, tekan yang lama. Begitu juga untuk kembalinya. Di layar keduanya ini, memang bukan mirroring langsung dari layar utamanya. Tapi dia kayak punya sistem atau tampilan sendiri. Ya, walaupun tetap ada sih fitur mirroring dengan cara swipe 2 jari dari atas ke bawah di layar utamanya. Nanti otomatis muncul tuh tampilan yang lagi aktif dari layar pertama ke layar kedua ini. Tapi ini tuh mirroringnya kayak cuma tampilan aja gitu, nggak bisa dioperasiin. Mirip-mirip kayak screenshot lah jadinya. Nah, secara bawaannya ada beberapa aplikasi untuk ditambahkan di layar kedua ini. Misalnya Internet Hub untuk nampilin berita, cuaca, kurs, dan lain-lain dari media online gitu. Terus ada Sportcaster buat nampilin update skor pertandingan olahraga. Ada juga Bookmate, aplikasi yang berisi banyak buku-buku secara online yang bisa dibaca. Dan ada Maps with Me yang bisa kita munculin di layar kedua untuk tampilan map sementara. Tapi sayangnya, beberapa aplikasi yang berjalan secara online ini, saya coba udah nggak bisa diakses. Entah udah nggak support atau dihentikan layanannya. Oh iya, layar keduanya ini bisa custom ya tampilan wallpapernya. Dan bisa ditambah berbagai macam widget. Misalnya teks, jam, tanggal, status baterai, schedule, dan sebagainya. Menurut saya ini kelihatan jadi lebih keren ya, dan unik juga. Terus di layar keduanya ini bisa nampilin gambar-gambar yang ada di galeri, bisa nampilin semacam schedule atau daftar kegiatan gitu, ada semacam media belajar kosakata bahasa Rusia, cuma saya kurang ngerti. Terus kalau kita buka aplikasi kamera, layar keduanya ini muncul kayak gambar kamera gitu. Dan ketika ambil gambar atau dicekrek gitu ya, hasilnya bisa langsung muncul di layar keduanya ini. Lucu ya. Selain itu, di layar keduanya ini bisa buat musik kontrol juga. By the way, suara speaker handphone ini biasa aja kalau menurut saya. Sebenarnya layar kedua ini lebih ditujukan untuk menampilkan informasi atau untuk media baca aja. Terus layar keduanya ini tetap nyala walaupun layar utamanya mati. Dia tetap nampilin proses yang lagi dipilih. Atau kalau ada notifikasi masuk juga bisa kelihatan dari layar keduanya ini. Nah, kalau handphonenya yang mati, layar keduanya ini juga masih tetap nyala. Tapi cuma muncul tulisan YotaPhone dan nggak bisa dioperasikan. Untuk visibilitas layar kedua ini mantap, mau dilihat di tempat yang terang banget juga masih kelihatan, sudut pandangnya juga oke, pokoknya enak lah kalau buat baca-baca tulisan gitu ya. Atau kalau buat sekedar dijadiin pajangan juga sebenarnya bagus sih, misalnya buat sekedar jam sambil pakein wallpaper foto AI. Selain fitur layar keduanya, YotaPhone ini sama aja kayak handphone Android yang lain. Bahkan untuk UI-nya ini lebih ke stok Android Jelly Bean ya, tapi jadi lumayan smooth. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset Snapdragon 400, dual core 1,7 GHz, RAM-nya 2 GB, internal 32 GB, GPU-nya Adreno 320, jaringannya 4G, baterainya 1800 mAh, dan OS-nya Android 4.2.2 Jelly Bean. Speknya ya lumayan lah di zamannya, tapi kalau untuk sekarang terbatas di dukungan versi OS-nya. Sebenarnya YotaPhone ini ada versi lanjutannya juga, dengan spek yang lebih oke dan dukungan versi OS yang lebih tinggi. Tapi sayangnya, sekarang udah susah tuh didapetin unitnya. Padahal dulu sempat ada tuh yang jual, zaman-zamannya belum ada blokir IMEI. Nah, balik lagi. Untuk Android Jelly Bean ini, beberapa aplikasi zaman sekarang ada yang udah nggak support. Contohnya kayak WhatsApp. Bahkan untuk Play Store-nya aja ini harus diakalin gitu, kayak update manual atau install aplikasinya langsung dari file APK-nya aja. Buat main game pun walaupun masih ada yang bisa diinstal dan muat, tapi udah nggak nyaman cuy kalau buat game-game kekinian. Khususnya untuk baterainya nih, entah emang karena ini unit bekas atau emang boros karena kecil juga kan kapasitas baterainya. Saya coba buat standby seharian aja bisa cas sekali atau sampai 2 kali. YotaPhone ini menurut saya menarik, nggak kayak handphone Android 2 layar biasa, karena setiap layarnya punya model dan fungsinya masing-masing. Saya tertarik banget sih sama teknologi electronic paper yang ada di layar keduanya ini. Nah, sayangnya unit yang saya dapat ini kurang oke secara fisiknya.
Udah ada yang retak, pecah, nggak ada slot SIM-nya, dimodif-modif, sampai tombol yang hilang. Ya, walaupun masih bisa diicip-icip sih, atau jadi sekedar koleksi juga masih oke nih, langka cuy. Oke, jadi itulah handphone Android 2 layar bulak-balik yang unik, yaitu YotaPhone. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.